Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggu ini bisa menjadi istirahat yang enak dan juga bisa membuat badan kita kembali segar. Besoknya kita kerja jadi berstamina kembali. Sambil istirahat, sambil leyeh-leyeh, kita nonton video mengenai hal ini ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mencari informasi mengenai hal ini. Kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai implementasi atau juga pelaksanaan MOU yang sudah disetujui oleh kedua belah negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di mana tujuannya MOU ini tentunya untuk kebaikan dan jaminan kepada semua pekerja Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, khususnya untuk sektor pembantu rumah tangga, supaya tidak ada lagi kasus-kasus pembantu rumah tangga yang diperlakukan tidak manusiawi, yang disiksa, yang gajinya tidak dibayar, dapat perlindungan, dan lain-lain. Karena dengan adanya MOU ini, semuanya itu akan dimonitor oleh KBRI KL dan juga Immigration Malaysia. Nanti di video terpisah kita akan baca sama-sama ya isi MOU-nya dengan lengkap. Karena MOU-nya tuh panjang banget, udah panjang kayak jalan tol. Ada 65 halaman dan benar-benar bakalan durasinya panjang nih video kalau saya jadikan satu videonya, nanti kasihan deh kuota kalian habis. Seperti kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia saat ini telah sepakat untuk melaksanakan MOU ini dengan sebaik-baiknya dan setuju untuk memulai hal ini dengan sebenar-benarnya, terutama terkait dengan sistem, yaitu sistem di Indonesia namanya si permit dan sistem yang ada di Jabatan Malaysia yaitu MyAIMS, dan saat ini sudah selesai sejak tanggal 18 Agustus 2022 yang lalu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bekerja di Malaysia secara resmi, secara sah, secara sesuai MOU yang sudah ditandatangani kedua negara ini? Yang pertama, PMI sektor domestik yang akan bekerja di Malaysia dan juga majikan yang memerlukan pekerja domestik dari Indonesia harus melalui agensi di Indonesia dan juga agensi yang ada di Malaysia. Di Indonesia harus melalui PT atau P3MI yang resmi yang memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga sudah daftar di KBRI KL. Saat ini sekitar ada 344 PT di Indonesia yang sudah terdaftar ya dan sudah memiliki izin atau lisensi. Untuk daftar PT-nya apa saja nanti di konten terpisah lagi ya. Kemudian cara yang kedua adalah agensi di Malaysia atau yang disebut dengan APS itu harus memiliki izin dari Kementerian Sumber Malaysia dan harus terdaftar di KBRI KL atau KJRI. Saat ini sudah ada 235 agensi yang sudah terdaftar masuk dalam listnya, itu semuanya ada. Jadi selain yang ada di daftar itu adalah agensi ilegal, dan semua agensi ini diperbolehkan merekrut pekerja sektor domestik atau juga sebagai pembantu rumah tangga. Jadi selama ini kan kita sering baca ya di Facebook gitu, ada yang posting nawarin kerja di Malaysia, ada lowongan kerja nih di Malaysia gitu, gajinya sekian, nanti akan dibuatkan permit, nanti dapat tempat tinggal, dan janji-janji yang lainnya itu sudah tidak akan berlaku lagi dan jangan dipercaya. Karena sampai di Malaysia, ketika Anda terbujuk dengan rayuan ini, Anda tidak akan dapat permit dan Anda akan berakhir menjadi orang ilegal dan bisa jadi akan jadi korban eksploitasi dan juga perdagangan orang. Nanti dijual ke sana, dijual ke sini dan lain-lain. Jadi jangan ada lagi ya yang masuk ke Malaysia dengan cara-cara daftar ke iklan-iklan yang ada di Facebook yang katanya bisa masukkan orang ke Malaysia, nanti akan disiapkan paspor, masuknya lewat Batam, nanti akan dicarikan majikannya. Itu hanyalah tipu-tipu dan kepalsuan belaka. Jangan dipercaya lagi. Nanti bisa-bisa job Anda itu palsu. Karena Anda yang masuk dengan cara ini, cara yang ikut-ikut agen itu tidak akan dapat permit dan berujung menjadi kosongan. Kalau sudah jadi ilegal atau kosongan tentu banyak masalahnya. Apalagi sekarang Immigration Malaysia itu sedang rajin-rajin banget melakukan operasi terhadap pati. Udah ditangkep-tangkepin tuh pati-pati yang ada di mall, di kedai makan, bahkan sampai masuk ke dalam hotel-hotel. Karena sejak rekalibrasi pulang berakhir tanggal 30 Juni lalu, Immigration Malaysia selalu melakukan operasi terhadap pati. Lalu, apa sih untungnya kita kerja ke Malaysia dengan jalur yang benar sesuai MOU? Yang pertama, Anda yang mau berangkat ke Malaysia itu tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi kalau dulu katanya ada potongan 3 bulan gaji atau bahkan 6 bulan gaji, itu sekarang tidak akan terjadi lagi. Karena semua biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh majikan di Malaysia. Kemudian keuntungan yang kedua adalah gaji bersih yang akan Anda terima itu minimal sebulannya adalah 1.500. Kemudian yang ketiga, akan ada hak hari libur. Dalam 1 minggu itu akan ada jadwal liburnya. Selama ini kan banyak ya yang kerja terus bagaikan kuda, nggak libur-libur tuh kerjanya. Sekarang sudah ada MOU ini, Anda akan dapat hari libur. Nah, kalau hari libur itu tidak diambil, maka majikannya akan menggantinya dengan uang lembur
libur. Jadi ada uang cuti atau uang OT. Yang penting ada kesepakatan antara majikan dan pekerjanya. Kalau tidak salah itu Rp150 per hari libur. Kalau dalam sebulan itu nggak libur sama sekali, maka uang lemburnya ya dikalikan aja, dikali 4 atau dikali 5 gitu dalam sebulannya. Kemudian yang nomor 4 adalah jam kerja dibatasi dan harus ada masa istirahat yang cukup dengan minimal istirahat atau jam tidur itu adalah 7 jam dalam sehari. Kemudian keuntungan yang nomor 5, jika kerja melalui MOU ini diberikan akses komunikasi. Selama ini kan kita banyak mendengar ya, banyak pembantu-pembantu gitu dilarang untuk telepon-teleponan dengan keluarga, mau menghubungi siapapun nggak boleh, handphonenya disita. Sekarang harus diberikan akses komunikasi. Tapi ya jangan juga kita jadi seenak-enaknya gitu mainan handphone, ya pasti majikannya marah lah. Kita harus kenal waktu. Seperti di jam istirahat itu kita bisa menggunakan telepon untuk berkomunikasi. Misalnya sebelum tidur kita telepon-teleponan dengan keluarga, mainan handphone itu boleh. Kemudian yang nomor 6 adalah paspor tidak boleh ditahan majikan, kecuali jika kita sendiri yang meminta kepada majikan untuk menyimpankan paspor kita. Itu bisa. Karena kan mungkin kalau dipegang sendiri itu takut hilang, takut rusak, takut tercicir, takut basah, atau hal yang lainnya, itu bisa minta tolong kepada majikannya untuk menyimpankan paspor kita dan memegangkan dokumen kita. Tapi ketika kita mau keluar jalan-jalan ketika hari libur itu, kita bisa minta kembali dokumen kita. Itu boleh diminta paspornya supaya kalau ada pemeriksaan di jalan, ada roadblock, kita tidak tertangkap. Intinya dokumen itu harus dipegang sendiri kecuali pekerja itu sendiri yang ingin menitipkan paspornya untuk disimpan dengan aman. Kemudian yang nomor 7 adalah jumlah keluarga maksimal tempat ia bekerja itu dibatasi maksimal 6 orang. Jadi kalau dalam satu keluarga itu totalnya misalnya ada 10 orang gitu ya, itu nggak boleh, harus ada 2 pekerja rumah tangga. Selain itu, kalau di rumah itu ada anak-anak, ada balita, ada orang tua, atau ada orang yang sakit yang memerlukan penjagaan dan perawatan khusus, itu pun harus ada pekerjanya sendiri. Tidak boleh kalau ada satu pekerja yang rangkap-rangkap kerjaan. Dia yang nyuci, dia yang masak, dia yang beres-beres, dia yang ngurus anak, dia yang ngurus nenek sakit di situ, itu nggak boleh. Jadi sekarang kategorinya sudah dipecah jadi 3, yaitu ada housekeeper yang jaga rumah, termasuk cuci-cuci rumah dan juga beres-beres rumah. Itu lagi ada mercon di belakang saya. Kemudian kategori yang kedua itu ada yang namanya child care. Itu yang jaga anak-anak atau jaga bayi. Jadi yang child care ini, yang jaga anak ini, nggak kerja yang lainnya, nggak masak, nggak beres-beres rumah, dan juga nggak nyuci, dan lain-lain. Jaga anak aja kerjaannya. Kemudian kategori yang ketiga itu adalah elderly care, yaitu yang jaga orang tua atau yang jaga orang yang sakit. Nah, yang jaga orang yang sakit ini hanya jaga yang sakit aja. Dia yang memberikan obatnya, menyiapkan makanannya, mungkin memandikannya, tapi dia itu nggak jaga anak dan juga nggak bersih-bersih. Jadi sekarang sudah dipecah jadi 3. Bukannya dari A sampai Z itu hanya satu orang yang mengerjakan, itu sudah tidak boleh. Dan hal ini semua sudah disepakati dalam MOU. Nah, kalau ada pelanggaran dalam hal ini, itu bisa dilaporin ke KBRI KL atau ke KJRI. Nanti agennya yang akan menyelesaikan masalah ini. Misalnya, saya ditempatkan di satu rumah, sudah saya jaga anak, saya masak, saya jaga orang tuanya juga, itu berarti sudah pelanggaran. Dan dengan adanya MOU ini, maka tidak akan ada lagi tuh yang kerjanya dari subuh sampai malam, atau kerjanya dari nyuci mobil sampai masak itu dia sendiri, itu sudah tidak ada lagi. Kemudian yang nomor 8 adalah ada hak cuti dalam setahun. Jadi dalam setahun itu Anda akan diberikan hak cuti selama 9 hari untuk pulang kampung. Kalau nggak cuti gimana? Ya boleh aja, tapi Anda akan dapat kompensasi sebesar setengah bulan dari gaji yang Anda dapatkan. Jadi banyak sekali ya keuntungannya yang akan didapatkan oleh pekerja rumah tangga jika mengikuti MOU ini. Yang nomor 9, Anda akan mendapatkan jaminan asuransi kesehatan di Malaysia dan juga mendapatkan asuransi BPJS di Indonesia. Jadi ketika Anda sakit, ketika Anda memerlukan pengobatan, Anda tidak perlu bingung lagi dan gaji tidak perlu dipotong karena majikan Anda sudah mengasuransikan diri Anda. Begitu juga ketika Anda cuti, Anda sakit, sudah ada BPJS. Kemudian yang nomor 10 dan nomor 11, 12, 13, 14 itu semuanya ada di surat MOU itu. Nanti kita baca sama-sama lagi ya. Sekarang ini hanya kesimpulannya, ini hanya garis besarnya saja. Kemudian cara terbaru untuk memperpanjang
permit, untuk yang sudah bekerja di Malaysia dan akan renew permit kerjanya, maka majikannya di Malaysia harus menunjuk agen di Malaysia. Kita mungkin sudah kerja gitu ya di Malaysia beberapa tahun ini habis permitnya, itu sudah tidak bisa perpanjang sendiri. Tetap harus ada kontrak kerja yang di-endorse oleh KBRI KL, di mana ngurusnya Anda datangi aja agensi-agensi yang terdaftar yang di Malaysia. Nanti agennya akan mengurus semuanya, kita dan majikan tinggal terima beres saja. Nanti semuanya masalahnya akan diselesaikan oleh agen ini. Jadi sudah tidak bisa lagi majikan memperpanjang permit sendiri. Karena kembali lagi ke peraturan sesuai MOU, Immigration Malaysia hanya akan mengeluarkan permit yang baru setelah ada kontrak kerja yang di-endorse atau dikeluarkan oleh KBRI. Jadi kalau misalnya seperti tadi saya katakan sudah bekerja di Malaysia, katakanlah 5 tahun gitu ya, gajinya itu hanya 1.300, permitnya habis, maka majikannya harus menunjuk agen untuk mengurus permitnya. Dan nanti majikannya harus menandatangani kontrak kerja yang baru yang sesuai dengan isi MOU. Artinya minimal-minimalnya ya paling tidak gaji Anda akan menjadi naik tuh 1.500. Terus juga ada uang lembur, ada hak cuti dan lain-lain yang seperti saya sebutkan di atas. Begitu juga jika mau memperpanjang paspor. Syaratnya sekarang harus ada kontrak kerja, dan kontrak kerja ini juga harus pakai agensi. Jadi semuanya lebih terkontrol sekarang. Oke, baik, saya kira demikian ya informasi singkat mengenai implementasi MOU untuk pekerja domestik atau juga pembantu rumah tangga di Malaysia. Anda mau bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga? Boleh, tapi ini syarat-syaratnya supaya kita semua terlindung, dan saya nggak akan bacakan lagi tuh kasus-kasus pembantu rumah tangga yang disiksa, yang dieksploitasi, dan lain-lain. Dengan adanya MOU ini saya sangat setuju sekali ya. Jadi pekerja kita itu benar-benar mendapatkan haknya. Saya Kak Wulandari mengucapkan terima kasih, selamat berhari Minggu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!